maka menjadi kitabun jadidun. Benda dengan benda, tapi syaratnya benda pemilik tidak boleh kata sifat. Upami mudhof ilaih mah kedah jarnya Pak Ustad. Mohon kedah dijarkeun. Kedah dijarkeun. Mohon Pak Ustad. Mangga sami-sami. Mangga saha deui anu bade nyobi? Abdi nyobian Pak Ustad. Mangga Bu. Nomor seberapa Pak Ustad? Bade nomor genap dugikeun ka 20 mangga Bu. Seueur teuing genap dugi ka 15 we Pak Ustad. Mangga. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qoribun. Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismu mudarrisi ya Ustaz. Ismu mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Am-muttalibi Goniyun. Mohon laras hatur nuhun. Ustaz. Mangga salajengna nu bade nyobi deui. Baik. Pamit aya orang lebat kanu menganalisis kata. Diperhatikan nomor yang kelima. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja adalah kata kerja atau fiil. Berhubung di awalnya tidak didahului oleh anita, alif, nun, ya, dan ta, maka jenis fiil ini adalah fiil madi lampau. Kemudian al-mudarrisu dibaca dengan dhammah, maka menjadi pelaku dari kharaja. Dhammah setelah fiil, maka dia pelaku. Namanya fa'il. Punten Pak Ustad, anu mana Pak Ustad? Punten pisan. Nomor 5 Bu. Nomor 5. Mohon. Jadi uihan deui. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja fiil yang tidak didahului oleh salah satu huruf alif, nun, ya, dan ta. Maka fiil ini dinamakan fiil madi atau lampau. Al-mudarrisu dibaca dengan dhamma akhirnya. Setelah fiil, maka dia adalah pelaku atau dia fa'il. Min adalah huruf jar. Setelah huruf jar, kata atau isim berikutnya harus dibaca dengan kasrah. Ghurfati merupakan isim majrur oleh min dan dia sebagai mudhafun, al-mudiri mudhafun ilaihi. Saya ulangi, analisis katanya adalah kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja adalah fi'il madi karena tidak didahului oleh salah satu huruf fi'il mudhari, alif, nun, ya, dan ta. Tidak ada sama sekali. Maka ini adalah fi'il madi. Al-mudarrisu adalah pelaku karena dia didommahkan setelah fi'il. Dhammah simbol dari pelaku atau fa'il. Min huruf jar, ghurfati isim yang dijarkan atau isim majrur, dan mudhaf. Jadi ghurfati
memiliki dua kedudukan. Dia sebagai isim majrur oleh min, dan dia sebagai mudhof disandarkan kepada al-mudir. Maka ghurfati isim majrur dan mudhof, al-mudiri sebagai mudhofun ilaihi. Maka najmahkannya adalah seorang guru laki-laki telah keluar dari ruangan pimpinan, atau kalau kita mau semakin yakin dari ruangan milik pimpinan. Saya ulangi, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri, seorang guru laki-laki telah keluar dari ruangan pimpinan. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah pada lafadz ghurfati dia mengalami dua pengaruh. Satu, dia didahului oleh min, maka harus dikasrohkan, namanya isim majrur. Kemudian dia disandarkan kepada al-mudir, maka menjadi mudhofun, dan al-mudiri pemiliknya dinamakan mudhofun ilaihi. Nah, itu adalah analisis kata pada kalimat nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, baik, ada yang ditanyakan dari analisis kata, kemudian dari penerjemahan dengan struktur fi'il fa'il, mudhof dan mudhof ilaihi. Ada Pak. Mangga, ada yang ditanyakan? Mangga. Ustaz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau al-mudarrisu itu dia pelaku ya Pak Ustadz. Betul. Kalau misalnya domah yaitu Pak Ustadz, apakah domah itu nasab ya, nasab itu selalu pelaku Pak Ustadz? Domah itu sebagai harokat untuk rofa. Jadi fa'il atau pelaku itu merupakan bagian daripada rofa. Nanti kita akan belajar dalam i'rab. I'rab itu ada 4, ada rofa, domah, nasab, fathah. Jadi kalau ada fathah namanya nasab. Kemudian kalau kasroh namanya jer. Kalau fi'il mudhari disukunkan maka namanya jazm. Nanti insya Allah ada komposisi sebagai pelengkap dari ini. Jadi nanti pelajarannya adalah pelajaran i'rab. I'rab itu adalah harokat akhir. Ada harokat akhirnya dengan dhammah namanya rofa. Ada harokat akhirnya dengan fathah namanya nasab. Ada harokat akhirnya dengan kasroh namanya jer. Ada fi'il mudhari akhirnya dengan sukun maka namanya jazm. Maka dalam i'rab itu ada 4, rofa, nasab, jer dan jazm. Maka al-mudarrisu itu dinamakan isim yang dirofakan karena diakhiri dengan dhammah. Karena letaknya setelah fiil, maka dia dinamakan dengan pelaku. Nah, eta apa yang tadi, Bu? Oh, Pak Ustadz ya, tapi yang maksudnya tuh yang rafa ini yang dia akhirnya UU itu apakah dia pelaku dalam tatanan bahasa Arab? Maksudnya gitu Pak Ustadz? Nah, betul. Dalam tatanan bahasa Arab, apabila isim di akhir dhammah, tapi syaratnya didahului sebelumnya ada fiil, maka dia adalah pelaku. Tapi kalau isim dia rofa di awal kalimat, maka dia namanya mubtada. Nah, nanti ada 7 tempat isim yang dirofakan. Kalau di awal kalimat namanya mubtada, kalau setelah mubtada namanya khobar atau keterangan, kalau letaknya setelah fiil aktif seperti kharaja, maka namanya pelaku. Kalau setelah fiil pasif, maka namanya naibul fa'il. Nanti insya Allah ada kerangka 7 isim yang wajib didomahkan, letaknya di mana? Dengan 7 komposisi letak yang menjadi bahan utama dia dinamakan apa. Ya, kebetulan kata al-mudarrisu itu dia didomahkan letaknya setelah fiil kharaja, maka dia kedudukannya sebagai pelaku. Tetapi beda dengan kata Muhammadun, dia adalah isim didomahkan, cuman letaknya bukan setelah fiil, tapi letaknya di awal kalimat. Maka dia menjadi subjek. Setiap subjek wajib ada keterangannya. Contohnya Muhammad, keterangannya adalah dia Rasulullah. Maka Rasulu
sebagai keterangan. Kata yang didomah